Ini masih si cantik Jiesing. Sepertinya bisa dijual dengan harga mahal. Aduh. Manis berani memukul aku. Apa yang kamu lakukan masih tidak maju. Hahaha. Gu Jiuye. Banyak orang cepat pergi. Gu Jie, kamu akhirnya datang. Cengilan. Kamu bangun. Bagaimana aku di kamarmu? Dokter bilang kamu tidak apa-apa, aku bawa kamu pulang. Rumah sakit terlalu ramai, aku takut tidak aman. Tidak terlihat kamu cukup perhatian ya. Hal pertama setelah bangun bukan berterima kasih padaku karena menyelamatkanmu, malah bilang aku biasanya tidak perhatian. Apa aku bisa membuangmu keluar? Terima kasih telah menyelamatkanku. Masalah ini sudah aku selidiki. Segera akan ada jawaban. Adalah Sheng Xier. Kalian seharusnya bersaudara, mengapa dia membencimu? Benci sampai harus membunuhmu. Karena sejak kecil, aku sudah membenci dia dan ibunya. Sekarang lebih lagi dengan keluarga Sheng tidak bisa damai. Ambil semua harta mereka. Apa kamu pikir aku jahat menghadapi keluarga? Sama sekali tidak ada belas kasihan. Hanya orang yang benar-benar peduli padamu yang bisa disebut keluarga. Orang-orang keluarga Sheng paling banter. Orang asing yang punya hubungan darah. Baik, demam sudah turun. Aku juga bisa tidur nyenyak. Kamu tahu tidak semua orang bilang aku harus berbakti pada Sheng Zongjun dan bilang Wang Suiqin adalah ibu tiri terbaik. Bagaimanapun aku menjelaskan. Mereka tidak percaya, hanya kamu. Percayalah padaku tanpa syarat, dukung aku. Siapa yang menyuruhmu sekarang memegang gelar Nyonya Gu? Aku ini orangnya selalu membela keluarga daripada kebenaran. Aku. Detak jantungku tiba-tiba sangat cepat. Apakah aku akan mati? Fu Changxi cepat masuk. Ada apa? Detak jantungku sangat cepat, tidak tahu apakah ada efek sampingnya. Tarik napas dalam-dalam. Ada apa? Tidak ada apa-apa, lihatlah pesona kita meledak-ledak. Membuat detak jantung berdegup kencang bosu. Baiklah, aku pergi dulu. Meskipun baru menikah tetap harus ada batasnya. Dia kan masih ada luka. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang kamu harus ada batasnya. Jangan ngobrol terlalu lama begadang, tidak baik untuk pemulihan tubuh. Oke, aku tahu. Hei, Tidak apa-apa, kamu cepat pergi sana. hei. Ini akan membosankan, lapar tidak aku buatkan kamu makan. Aku tidak lapar. Kamu akan bosan begini. Aku. Hei. Pria brengsek merusak ketenangan hatiku. Baik, aku segera ke sana. Sudah, jangan main-main. Sebentar lagi infusnya akan balik. Ternyata dia tidak bisa melawan pesonaku. Jatuh cinta padaku sekarang malah malu-malu. Sebentar lagi ada urusan pekerjaan yang harus selesaikan. Kalau kamu lapar atau haus, panggil saja, ada orang di luar yang siap sedia. Ah, kamu mau pergi. Iya, urusan yang cukup penting. Tapi kejadian-kejadian hari ini, aku agak takut tidur sendirian. Kalau begitu tutup matamu dulu. Aku akan pergi setelah kamu tertidur. Gu Jie, kamu baik sekali. Tidurlah. Orang yang terlihat begitu ceria ternyata sejak kecil punya ayah dan ibu tiri seperti itu.
Bossu, mobil sudah siap. Belum menyerahkan bukti ya? Iya, bossu. Berani mengikat orangku. Berani melukai dia. Siapa yang memberimu keberanian? Jangan pukul kakakku, hadapi aku saja. Diam. Perlihatkan video ketiga preman itu padanya. Kamu berani membunuh. Asalkan kalian menyerahkan. Bukti siapa yang menyuruh kalian melukai istriku. Aku akan melepaskan kalian jika kalian masih tutup mulut. Akibatnya akan sama seperti dia. Jangan, tidak. Asisten San urus dia. Jangan lukai kakakku. Aku akan berikan buktinya pada kalian. Kalian sudah lihat akibatnya. Siapa yang menyuruh kalian melukai istriku? Ah. Perlu aku terus memaksa? Aku bilang. Aku akan bilang semuanya, aku punya bukti. Aku mohon jangan bunuh aku. Sisanya serahkan padamu, aku pulang dulu. Bagaimana, bossu, videoku mirip tidak? Mirip setelah bukti didapat. Kamu laporkan ke polisi. Masukkan mereka ke rumah sakit. Bossu, kenapa buru-buru pulang? Tidak bisa ada yang menunggu di rumah. Pekerjaan apa yang penting sekali? Tengah malam masih harus keluar. Bajingan, demi harta kau tega menjebak adikmu. Ayah, tolong aku tidak mau masuk penjara. Siar. Sayang, pikirkan caranya. Sengilan, aku tidak peduli caranya. Keluarkan Sier, kalau tidak harta ibumu. Sepeser pun jangan harap kau dapat. Kalian. Seluruh keluarga gila ya, aku belum sempat balas. Kok bisa? Dia baru saja keluar sebentar. Sheng Xier sudah ditangkap. Apa dia? Kenapa bangun? Apa yang terjadi dengan Sheng Xier? Kau yang lakukan. Aku yang lakukan, kenapa? Pantas kau bisa kaya, eksekusinya mantap. Hebat, bossu, aku sangat mengagumimu. Aku kaya karena keluargaku. Dari kakek buyutku sudah kaya. Tidak heran keluarga kalian bisa kaya selama beberapa generasi. Ternyata ini karena warisan kemampuan eksekusi yang turun-temurun, pantas saja. Generasi demi generasi selalu kaya. Kenapa sebelumnya aku tidak menyadari? Kamu ini sangat tampan. Kamu selalu memuji orang secara langsung ya? Iya, aku selalu langsung memuji. Aku agak lapar. Ayo. Mau makan apa? Kamu mau masakin aku? Iya, soalnya sudah larut malam. Kalau membangunkan Nyonya Chen untuk masak pasti dimarahi nenek. Dibilang aku tidak perhatian. Nenekmu baik sekali. Mendidikmu juga dengan baik. Berpikiran benar dan perhatian. Kamu kenapa hari ini terus-terusan memujiku? Kamu menyelamatkanku, bahkan membantuku membalas dendam. Kalau aku tidak memujimu, berarti aku tidak tahu berterima kasih. Mari buat mie sederhana saja. Oke. Sudah selesai. Wah, kamu hebat sekali. Bahkan mie saja bisa dibuat selezat ini. Cepat makan. Kenapa tidak enak? Coba kamu cicipi. Tidak ada masalah kok. Apa tidak ada masalah, ini enak banget. Ah, kamu main-main ya? Aku tidak kok. Aku sudah susah payah masak untukmu, kamu bercanda ya? Hati-hati. Kamu makan dulu, aku mau ke atas. Tunggu. Ada apa? Cium terus lari takut, aku minta tanggung jawab ya. Oh, bukan aku. Lihat kamu ketakutan. Tenang saja bos, aku pasti ingat. Perjanjian antara kita pasti akan bercerai, tidak akan meminta tanggung jawabmu. Perjanjian pasti bercerai. Ya. Orang ini kenapa kok bisa berubah cepat sekali?
Aku malah tidak keberatan. Panggil Shengilan ke bawah, kita ada urusan dengannya. Nyonya muda mereka sudah datang sejak pagi. Menunggu lama terus ribut. Aku terpaksa membawa mereka masuk. Terima kasih banyak Paman Liu. Kamu anak yang tidak berbakti membuat adikmu harus masuk penjara. Membesarkanmu lebih baik membesarkan anjing. Aku yang menyakitinya? Dia hampir membunuhku. Kenapa tidak bilang dia masuk penjara? Karena dia sendiri yang melanggar hukum, tidak ada hubungannya denganku. Kamu ingin merebut harta keluarga kami, memaksa kami ke jalan buntu. Kalau tidak, anak kesayanganku tidak akan sampai seperti ini. Semuanya karena kamu. Cepatlah pergi memohon pada Bos Su untuk mengeluarkan Sier. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika tidak ramah. Keluarga besar kalian ini semuanya seperti Juba Jia. Bisa begitu membalikan fakta, kenapa tidak pergi melompat bersama langsung ke surga? Aduh. Lan ya. Aku tahu kamu tidak menyukaiku sejak kecil. Makanan, pakaian, dan kebutuhanmu dan Sier selalu sama. Aku tidak pernah membeda-bedakan. Bagaimana bisa kamu mengatur jebakan untuk adikmu kalau ibumu ada di surga? Aduh, jangan sebut ibuku. Shengilan berani melawan orang tua. Sekarang ada pelindung jadi tidak tahu aturan ya. Aduh, jangan bicara lagi Zongjun. Maaf, ini semua salahku. Aku menyebut ibumu karena aku terlalu panik. Kamu ingin harta keluarga Sheng? Kami berikan saja padamu. Lepaskan adikmu. Aku ini. Aku bersujud padamu. Adikmu tidak bersalah. Lepaskan adikmu. Aku akan membungkuk padamu. Shengilan, orang tua bersujud padamu. Kamu berani menerimanya. Tidak takut kena petir ya. Jangan kira karena kamu dekat dengan keluargaku, kamu akan aman selamanya. Bos Su orang yang begitu hebat. Kamu tidak berpikir apakah kamu bisa mencapainya. Pasti akan dicampakkan. Dan nenek Gu itu, dia terkenal sangat sopan. Kalau dia tahu menantunya seperti ini, kamu akan segera diusir. Menantu? Aduh, Nenek Gu. Anda datang hari ini, saya datang untuk meminta maaf. Keluarga Sheng kami mendidik anak yang tidak berbakti seperti ini. Sangka Mamelukan. Kamu memang seharusnya merasa malu. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Sifat kalian berdua sebagai suami istri, saya tahu betul. Bagaimana ini biar nenek melihatku? Sisi yang tidak manusiawi ini nenek. Anak, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Orang sering bilang, ada ibu tiri, ada ayah tiri. Ungkapan itu memang benar. Ayahmu ini tidak bisa membedakan benar dan salah. Sungguh menyebalkan, Nenek Gu. Anda tidak bisa hanya mendengar kata-kata Lan saja. Dia punya keluhan terhadap kami. Jadi aduh. Nyamuk ini datang dari mana ya? Berdengung-dengung tak karuan. Mengganggu orang, Pak Liu. Ya. Ambil raket nyamuk listrik, ayo. Nenek ini bagaimana? Jangan bergerak di sini. Aku bantu memukulnya. Aku pukul kamu. Nenek, aku pukul kamu. Tidak tahu dari tumpukan sampah mana. Nyamuk ini terbang mengganggu ketenanganku. Malah ingin menghisap darah cucu menantuku. Kamu nyamuk. Nenek Gu, saya punya bukti. Membuktikan Shengilan tidak setia kepada bosku. Anda lihat dulu. Jangan buru-buru membelanya. Baiklah. Saya ingin melihat. Bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Foto-foto ini saya tidak percaya. Semuanya palsu. Saya masih punya video. Foto ini palsu, video ini. Kamu lihat yang ini. Saya Masih membela diri seperti kamu ini. Orang yang tidak oral bagaimana pantas. Dengan orang sehebat bosku. Pantas atau tidak saya yang menentukan. Bukankah kamu bilang dia ada acara malam ini? Tidak pulangnya. Xiao Zhang bilang begitu padaku. Xiao Zhang yang bertanggung jawab atas jadwalku sudah dipecat. Berani menyuap orang saya, kalian benar-benar mencari masalah untuk diri sendiri. Bukan Bos Su. Kebetulan. Paman Liu. Ada. Melapor polisi. Ya. Mereka memalsukan bukti, sengaja menjebak, mengancam istriku untuk melalui cara ilegal, mempengaruhi keadilan hukum. Wah, Bos Su. Kami tidak berani lagi. Kali ini maafkan kami. Maafkan kalian bukan tidak mungkin. Tapi aku ingat perusahaan Shengxi. Sebenarnya adalah peninggalan ibu mertuaku untuk istriku. sial, pria brengsek itu merusak jalanku lagi. Tidak boleh, Shengilan. Kamu yang bersemangat kaya ingin bercerai. Ya, aku akan mengembalikan semua saham kepada pemilik aslinya.
Sudah simpan tatapan mesramu itu. Bosku kamu tadi keren banget. Tadi keren. Tidak. Setiap saat, setiap menit, setiap detik. Ternyata sangat mencintaiku. Kedepannya lebih baik padanya saja. Hei bosku, bagaimana kamu tahu mereka menyuap sekretarmu Zhang? Kamu benar-benar keren. Bagaimana kamu tahu itu dia kalau aku tahu? Hei, Kamu minum alkohol. baru saja ada acara. Lalu bagaimana alkohol naik ke kepalaku? Benar. Alkohol memang bikin pusing. Ternyata mengakui alkohol yang salah. Bosku, sudah waktunya. Kita harus bercerai. Kamu bilang ingin bercerai denganku. Maaf, tadi alkohol yang salah. Tidak sengaja menciummu, tapi sekarang sudah lebih sadar. Aku ingin bertanya, bolehkah aku menciummu? Tidak boleh. Kali ini kamu yang memulai. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mumpung ada alkohol, mumpung mabuk sekarang masih bisa berhenti. Gujue, kamu tidak bisa ya? Tunggu sebentar, maaf ya. Baru ingat aku kemarin lagi haid. Gak apa-apa, masih banyak waktu kok. Kamu kita akhir-akhir ini tinggal bareng lama, aku kira kamu tipe yang gak mau seks. Gak mau seks. Itu juga buat orang yang gak disuka. Eh. Ada apa? Aku sebelumnya selalu pengen mereka nyerahin harta peninggalan mama ke aku, tapi pas mereka beneran mau kasih ke aku malah takut. Nggak bisa ngurus perusahaan, takut ngerusak hasil kerja keras mama. Kamu kuliah jurusan apa? Sastra Tiongkok. Emang gak ada hubungannya sama ngurus perusahaan? Gimana kalau gini? Kamu belajar dulu di perusahaan aku ke berbagai departemen. Kenali prosesnya biar nanti. Pas ngurus sendiri gak ketipu karena gak ngerti. Beneran bisa gitu? Ini nggak merepotkan kamu ya? Dasar bodoh, tentu saja nggak. Kamu ngapain? Aku berhutang pengakuan padamu kan katanya. Pengakuan harus dimulai dari seikat bunga. Terima kasih ya, kalau gitu mereka gimana? Mereka diatur nenek, aku nggak bisa nolak. Kalau gitu kamu bilang terima kasih ke nenek ya? Aku mau telat kerja, gimana kalau kita pergi dulu? Kalau gitu aku antar ya. Nggak, jangan sampai orang lain tahu hubungan kita. Kalau orang lain tahu identitasku, aku nggak bisa belajar. Bener juga, kalau gitu kamu ada apa-apa. Ingat bilang ke aku ya, aku selalu jadi penopang terkuatmu, pergi sana. Aduh, Om, kamu baik-baik aja. aku, Om, pinggangku ini. pelan-pelan, kamu baik-baik aja. Aduh, pinggang. Kamu ini Om, jalan gimana sih? Aku lagi nyetir baik-baik, kamu sengaja lari ke sini. Mau nipu ya? Kamu ngomong apa sih? Ini bukan shingilan ya? Pakai baju seadanya gini, apa keluargamu bangkrut? Bapak tua ini temanmu ya? Gimana sih cara bicaramu? Kan mobilmu yang ngebut duluan nabrak orang. Kamu malah fitnah cewek baik ini. Jangan main drama gini, aku udah tahu. Kalian orang miskin gini udahlah.
Ini sedekah buat kalian, ambil uangnya cepetan pergi. Jangan ganggu urusanku. Kamu, Katanya istri CEO mau datang hari ini. Jangan-jangan dia ya. Kayaknya ia lihat aja gaya sombongnya. Istri CEO, jangan terlalu diambil hati. begitu ya Pak, aku hampir terlambat. Nanti aku kasih nomorku kalau merasa tidak enak badan. Nanti bisa telepon aku antar ke rumah sakit. Oh, baik-baik. Aku harus pergi dulu, oh kamu pergi saja. Pergi. Halo, ini aku. Soal kerjasama dengan grup GU. Jangan buru-buru tanda tangan kontrak observasi dulu. Kamu ngapain? Shingilan, kamu lihat baik-baik. Ini grup GU bukan sembarang orang. Bisa masuk, jangan sampai masuk. Malah salah tempat. Nanti malu sendiri. Terima kasih perhatiannya, aku tidak salah, aku adalah karyawan baru di Departemen Keuangan Grup GU hari ini. Tua, kamu berani bilang aku tua? Lihat gaya berpakaianmu, orang lain bisa mengira mau merayakan ulang tahun besar. Kalian yakin dia istri CEO yang kalian bilang bukan? Bibi jauh CEO atau apa? Kamu siapa sih? Jangan asal ngomong. Kamu menghina istri CEO kami, hati-hati aku pecat kamu. Oh ya, kamu mau pecat aku? Kamu yang bayar kompensasinya. Aku seorang manajer, tidak punya hak pecat kamu. Sudahlah. Aku orangnya baik hati. Tidak akan mempermasalahkan. Baik, kamu ke belakang. Jangan halangi jalan istri CEO kami. Kalau saja aku tidak bisa membuka identitas, berani meniru aku sekarang juga aku hajar mukamu. Istri CEO, silakan sini. Ayo silakan duduk. Aku nggak suka tempat ini. Terlalu panas, kita pindah tempat yuk. Nggak mau. Manajer. Ya. Kamu minggir. Hah, kenapa? Karena dia istri direktur dan kamu cuma anak kecil di masyarakat. Kamu cuma orang kecil, dengerin aja. Istri direktur mau duduk di mana, ya di mana, cepat pergi. Atau jangan paksa aku nempelin kamu. Tahan, Shingilan. Kamu di sini untuk belajar, bukan untuk ngurusin anak kecil. Kalau dari tadi nurut kan nggak masalah. Harusnya nggak usah cari masalah. Kamu ini emang perlu diatur. Kamu lupa waktu SMA gimana? Aku hajar preman-preman itu, iya. Kamu juga salah satu preman itu, kenapa sampai sekarang belum juga hilang kebiasaan buruk ini, suka ngebully ya? Kamu kelihatannya santai banget ya. Manajer karyawan bagian keuangan kalian kerja. Santai banget ya. Tentu saja enggak. Kamu sebelum pulang hari ini, semua harus diperiksa dan dicatat. Kalau ada kesalahan data besok, kamu nggak usah datang lagi. Istri direktur, ayo minum kopi. Aduh. Kamu ini lucu banget ini. Kopi aja nggak bisa bikin. Kamu datang. Iya, pesanan makan kamu. Belum selesai. Belum, capek banget. Kenapa hari pertama kerja? Kok kerjaannya banyak banget, apa atasan kamu ngejailin kamu? Aku telepon Pak San. Jangan, aku nggak mau ketahuan identitasku. Dan dengan ditekan seperti ini, aku bisa belajar lebih cepat. Kamu memang berpikiran terbuka ya? Oh iya, kamu di luar ada istri lain ya? Apa sih, aku cuma punya kamu satu istri? Apa di perusahaan ada? Ada gosip apa lagi? Hei, hari ini ada cewek datang bareng aku. Ada yang mengira dia adalah istri bos. Lalu aku lihat dia tidak membantah, malah terlihat sangat percaya diri. Aku kira kamu punya orang lain di luar. Aku. Sudahlah, aku hanya bercanda ya. Barang-barang ini sudah rapi, kita pulang saja. Ayo. Lan. Ya. Wah, ini. Hadiah hari pertama kerja, suka? Ya, suka, kamu bantu aku pakai ya. Baik. Cantik tidak? Ya cantik, ayo. Ya.
Sudah larut ke kantor untuk apa? Kamu kenapa belum pulang? Datang. Apakah ini terlalu mencolok? Bukan ini model terbatas dari rumah Fleur? Dia dari mana dapatnya? Sudahlah, lepas saja. Pasti dicuri kalau tidak kenapa disembunyikan. Lihat deh gimana aku mempermainkanmu. Wah, kamu datang ya. Aku kira pekerjaan belum selesai. Tidak berani datang. Semua faktur data dan rekonsiliasi sudah aku selesaikan. Bagaimana bisa? Jangan buru-buru, coba cari lagi, mungkin ada di Recycle-bin. Jangan cari alasan, karena tidak menyelesaikan tugas. Aduh, sudah, kamu mengundurkan diri saja. Aduh, jangan tinggal di sini mempermalukan diri. Sedikit pekerjaan saja, tidak bisa diselesaikan. Kamu masih berani datang kerja. Apakah kamu tidak sibuk? Aku mau tanya sesuatu. Apakah rumahmu di pinggir pantai? Apa? Terlalu banyak ikut campur. Kamu Aku kasih tahu ya kamu. Buka kedua kakimu berbaring di tempat tidur. Ini tidak membutuhkan banyak pikiran dan uangnya cepat datang. Sepertinya kamu sudah berpengalaman ya. Tapi seperti kamu ini, seharusnya uangnya datang lebih lambat. Kamu, Kamu apa kamu sih? sengilan kamu. Tugas belum selesai malah memukul atasan. Kamu dipecat. Siapa bilang aku belum menyelesaikan tugas? Nah, aku tipe orang yang selalu punya kebiasaan backup. Sayang. Terima kasih. Data yang kamu kerjakan hari ini ada backupnya nggak? Aku punya paranoid, selalu merasa ada yang mau jahat sama aku. Nah, Memang istriku selalu teliti dalam segala hal. tentu saja. Oh iya, tadi pulang aku lihat ada orang yang masuk ke gedung dengan mencurigakan. Aku minta rekaman CCTV ke Satpam. Dia masuk ke ruang keuangan. Jangan khawatir, aku akan hati-hati. Kalau ada masalah, ingat selalu hubungi aku. Jangan lupa kamu punya pendukung terkuat. Oke, anggap saja kamu menyelesaikan tugas, tapi kamu memukulku gimana ini? Aduh, parah banget, sakit banget. Bagaimana kalau kamu laporkan ke polisi? Lucu banget sih. Tolong bantu cari kalung edisi terbatas. Yang diberikan suamiku hilang. Kemarin masih di tas, kok bisa hilang? Jangan-jangan ada yang mencuri. Kemarin aku cuma di kantor sama rumah. Di rumah dan mobil nggak ada, pasti ketinggalan di kantor. Kemarin siapa yang terakhir pulang? Siapa ya kayaknya? Aku ada apa? Oh, Diam aja, cepat cari. Atas dasar apa kamu menggeledah tasku? Nggak berani berarti kamu yang mencuri dong? Kamu bilang aku yang mencuri, ya aku yang mencuri. Kalau aku bilang cincinku hilang dan ada di tanganmu, gimana? Kalian pegang dia. 3 orang nih, hati-hati, aku suruh suamiku pecat kalian. Kamu geledah boleh, tapi kalau nggak ketemu, Liu Momo, kamu keluar dari grup, berani nggak? Oke, kalau ketemu. Kamu yang keluar. Oke, silakan periksa. Kamu masih bilang tidak mencuri, ini kan milikku. Kalung yang diberikan padaku. Zaman sekarang memang sudah gila. Jadi pencuri pun bisa begitu percaya diri. Orang yang tidak tahu benar-benar bisa tertipu olehmu. Ini jelas-jelas kalungku yang diberikan suamiku. Apa yang kamu bicarakan? Dengan orang sepertimu, masih bisa menikahi pria kaya seperti itu. Ini dari keluarga Fleury. Edisi terbatas hutan malam. Tahukah kamu berapa harganya dengan suamimu yang naik motor listrik ke kantor? Masih ingin berpura-pura kaya? Kamu pikir suka berpura-pura seluruh dunia sama denganmu? sedang sangat santai ya, tidak perlu bekerja. Jika tidak ada yang dilakukan, lebih baik tutup saja. Perusahaan tidak memelihara orang yang tidak berguna, bosu. Anda datang, beginilah situasinya. Wanita ini dia mencuri kalung istri presiden dan tetap tidak mengakui. Nyonya. Siapa yang kamu sebut nyonya? Ah, apa?
Kamu bukan istri presiden. Kamu menipu kami. Kamu salah orang sendiri, apa hubungannya denganku? Lagi pula suamiku memang seorang presiden. Hanya saja bukan presiden dari perusahaanku. Kalian memanggilku istri presiden juga tidak salah. Shingilan ini mencuri kalungku. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Kalung ini edisi terbatas di seluruh dunia. Kalian bisa langsung menelepon merek tersebut. Tanyakan nama pelanggan. Halo toko utama Flurry di ibu kota. Aku menemukan sebuah hutan malam. Sekarang ada 2 orang yang mengklaim, satu bernama Shingilan, satunya lagi bernama Liu Momo. Apakah ada di antara mereka pemilik hutan malam ini? Ada, Nyonya Shingilan adalah pemilik hutan malam kami. Dan juga, Terima kasih. Dasar kamu nakal, berani sekali menipu kami. Aku akan memecatmu. Berani-beraninya kamu memukulku. meskipun aku bukan nyonya perusahaan kalian, suamiku adalah presiden perusahaan lain, pantas bagimu berkata seenaknya dan memaki aku. Kamu pekerja sialan, siapa kamu? Kamu. Shingilan, jangan sombong. Meskipun aku tidak di sini, aku bisa hidup dengan baik, tidak seperti kamu. Kehilangan pekerjaan ini kamu tidak bisa hidup. Harus menjual diri. Shingilan, siapkan barang-barangmu, ikut aku menemui orang dari grup UI. Baik. Sepertinya suamiku datang. Berani melawanku. Nanti aku akan menghajar kalian. Maaf ya ayah, aku pelupa. Obatnya ada di mobil, aku akan ambilkan dulu. Ayah tunggu sebentar ya. Kenapa kamu sih pengemis tua? Bagaimana terakhir kali ngejail tidak berhasil? Sekarang ngejail sampai ke kantor ya? Aku bilang kamu ini sudah tua. Tidak mengumpulkan pahala, hati-hati, tidak ada yang mengurus kamu. Kamu. Wah, belum bicara 2 kata sudah batuk-batuk. Orang lain bisa mengira aku meracuni kamu. Mau ngejail lagi ya si tua? Paman tidak apa-apa. Aku bantu paman masuk minum air, ayo. Sudah kubilang kalian berdua satu tim. Sekarang ketahuan kan? Satu mencuri uang di kantor. Satu ngejail di luar kantor. Dia bukan suamimu kan? Dengan uang hasil ngejail kamu diangkat jadi jijik. Kalau mulut bau jangan bicara. Bau kantor jadi tidak enak. Mau aku panggil satpam untuk mengusir kamu ya? Baiklah kalian semua. Mengganggu aku seorang wanita lemah. Tunggu saja nanti suamiku datang. Aku akan membuat kalian berlutut minta maaf. Suami kenapa baru datang? Mereka semua menggangguku. Cepat bela aku. Bukannya aku suruh kamu cuti hari ini. Aku tidak sakit, ngapain cuti? Katanya grup GU dan grup UI akan bekerja sama, jangan harap. Suamiku adalah manajer umum grup UI. Diam kamu. Ayah, aku tidak tahu. Selain Yifei, aku punya anak perempuan lain. Kamu memang menantu yang baik. Apa anak menantu kita orang kelas atas bicara? Kamu orang tua 3 ini ikut campur apa? Diam kamu. Ini ayah mertua saya. Dan juga ketua direktur grup UI. Kamu sampah dari luar. Malu bilang diri sendiri orang kelas atas. Kamu bawa ketua direktur masuk dulu di sini, saya yang selesaikan. Keluar, selesaikan masalahnya. Tuan Zhang, silakan. Shingilan, jangan terlalu sombong, lihat wajahmu. Saya jijik. Liu Momo, kamu memang anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Dari sekolah sudah jadi preman, jadi selingkuhan. Saya kira kamu temukan orang kaya baru, ternyata tetap jadi selingkuhan. Meski jadi selingkuhan, masih lebih baik dari kamu yang miskin, sayang. Sayang tak punya ibu. Kamu, Kalau kamu berani keluar dari lift ini, saya akan menghancurkan wajahmu. Tak mau dipukul, keluar dengan baik-baik. Kalian ngobrol apa? Senang sekali. Wah, wahaha.
Kamu menikahi seorang istri yang cantik dan baik hati. Beruntung punya dia. Ketua direktur sudah tahu ya. Ah hehe. Tuan Zhang awalnya kira Liu Momo istri saya. Hampir tidak mau kerjasama dengan kami. Hahaha. SST tolong ketua direktur. Rahasiakan ya, saya masih ingin belajar banyak. Tentu. Lan-lan antar Tuan Zhang keluar. Tuan Zhang hati-hati di jalan. Kamu ngapain? Untung kamu istri saya. Kalau perempuan itu ratusan triliun pun tak cukup dia habiskan. Hanya bisa bilang nenek punya selera. Ada yang baru bangun sudah bilang saya mengganggu. Mau cerai sama saya. Jangan bahas masa lalu. Kenapa tidak boleh bahas kamu? Ada apa? Hati-hati, ada orang dan CCTV di sini. Ayo ke kantorku, kunci pintu. Kamu lepasin. Tunggu, ada orang. Ah ye. Sayang, aku pulang, kita gak bakal pisah lagi. Kenapa aku pulang kamu gak senang ya? Siapa yang setahun lalu waktu aku keluar negeri, nangis-nangis minta aku gak mau aku pergi? Tunggu, kamu jangan pergi. Bos gue, kejadian tadi aku gak bakal bilang ke siapa-siapa. Aku gak dengar apa-apa. Kukira kenapa ternyata takut orang lain. Dengar masa lalumu yang kelam ya. Aduh, aku naik pesawat belasan jam baru sampai sini langsung. Kesini buat ketemu kamu, sekarang lapar banget. Sayang, kamu temenin aku makan yuk. Sudahlah, nanti aku jelasin ke Lan-lan. Oke, kamu mau makan apa? Aku tahu kamu masih peduli sama aku. Yuk makan di restoran yang dulu kita sering dateng waktu pacaran. Ganti aja deh, yang itu udah tutup. Ah ya udah. Kamu aja yang milih mau makan apa, asal sama kamu. Aku mau makan apa aja. Beneran pergi, ternyata dia mantan pacar Gu Jiuye, cantik banget. Lan-lan pulang ya, haus kak. Minum kopi. Ini burrito yang aku pesen khusus buat kamu. Enak banget. Jangan-jangan gak usah. Aduh, dulu itu. Kita berdua salah tertipu. Salahnya Liu Momo, kalau bukan dia yang ngasih tahu kita gak bakal ngejailin kamu. Iya, Aku ajak Su King Kong makan di Xiao Xiang Ge. Sambil ngomongin semuanya, bentar aja aku balik. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Kalian kerja yang bener, jangan ngelakuin hal-hal kayak gini. aduh sayang. Kakiku kena minyak. Kamu bersihin dong. Gak boleh, aku gak boleh mikir yang aneh-aneh. Gu Jiuye bukan orang kayak gitu. Tapi dia berhadapan sama mantan pacarnya, kan katanya mantan pacar itu selalu jadi cahaya dalam hidup cowok, ya gak boleh. Aku harus pergi melihat Mener. Kasih aku cuti dong. Boleh-boleh, kamu tinggal apply di Feishu aja. Kenapa sih kita harus menjilat dia? Ah, nggak usah banyak bicara. Asisten San kan sudah bilang, itu istri direktur. Mau kerja di bagian keuangan kita. Bukan dia Liu Momo. Ya pasti Shengilan dong. Tapi Shengilan dia nggak pernah bilang kalau dia istri direktur gitu. Aku rasa dia mau merahasiakan. Kita juga jangan bilang-bilang. Anggap aja nggak tahu. Tapi gimana kalau dia bukan istri direktur? Bodoh. Walaupun dia bukan istri direktur, tapi dia tetap bukan orang yang bisa kita lawan. Mari makan rebung waktu kita sekolah dulu. Sering beli di warung kecil belakang sekolah. Kamu ingat nggak rebung mereka yang paling enak, yang pernah aku makan? Aku ingat. Tapi enak atau enggaknya rebung aku sudah lupa. Soalnya aku nggak suka makan rebung.
Kamu yang suka makanya aku sering nemenin kamu. Ingat-ingat dulu kamu baik banget sama aku. Semuanya selalu mengalah. Tapi aku masih terlalu muda nggak tahu menghargai kamu yang baik. Jangan bilang begitu, kamu mengejar mimpi. Dan karir itu nggak salah meskipun kamu perempuan. Aku juga nggak merasa kamu harus karena cinta mengorbankan masa depanmu hanya untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi aku sudah nggak bisa menari lagi. Maksud kamu apa? Aku nggak bahagia di sana. Mereka sangat rasis terhadap orang asing, terutama terhadap orang asing yang menari lebih baik dari mereka. Jadi setelah aku dapat posisi utama, mereka menyusun skenario supaya aku jatuh dari lantai. Cedera parah. Aku nggak bisa menari lagi. Jadi kamu pulang ke Indonesia. Aku cuma punya kamu. Aku sudah menikah. Sama cewek yang tadi itu ya? Apakah nenek yang memaksamu? Kamu nggak cinta dia kan? Aku akan bilang ke nenek aku bisa. Aku mencintainya. Aku tidak percaya. Kita baru berpisah setahun saja. Kamu mencintaiku begitu lama. Bagaimana mungkin kamu bisa menyukai orang lain? Jangan bercanda dong. Aku tidak bercanda, Su King Kong. Jangan tarik-tarikan, aku sudah punya istri. Benarkah kamu akan begitu kejam padaku? Kamu sama sekali tidak pernah menyukaiku kan? Lalu kenapa kamu mau bersama denganku? Karena cocok dan juga memberontak. Waktu itu nenek sangat ingin aku mencari yang sepadan. Aku tidak mau pernikahanku dikendalikan. Kebetulan saat itu kamu muncul. Kamu cantik, sifatnya juga baik. Jadi aku bersamamu. Jadi selama ini kamu menipuku. Kamu bilang mencintaiku juga bohong. Setelah sekian lama bersama bilang tidak ada perasaan. Tidak mungkin, tapi baru kemudian aku sadar. Setelah kamu pergi, aku tidak seperti yang kubayangkan. Sedihnya. Aku ke kamar mandi dulu. Ada apa? Lupa bawa tisu. Aduh, maaf. Tidak apa-apa. Kamu kok datang? Kenapa merasa bersalah tidak berani biar aku datang? Apa sih, mana mungkin? Gimana sudah bicara dengan mantanmu? Jujur saja gagal. Dia mana? Ke toilet. Aku pulang dulu. Tunggu, jangan pergi dulu sebelum aku datang. Apa yang terjadi di sini? Aku cuma menjelaskan padanya aku sudah menikah, itu saja. Benarkah lalu lipstik di kerahmu? Itu bagaimana? Oh, tadi dia tidak sengaja jatuh. Lalu aku menolongnya, mungkin saat itu kena. Benar, kita sudah lewat. Tadi tidak ada yang terjadi. Lalu bekas di lehermu itu apa? Ini aku sakit tenggorokan 2 hari lalu diurut biar tidak panas. Jangan salah paham. Bukan kamu tidak akan berpikir aku dengannya di sini. Ayo lakukan hal itu. Aku tidak bilang begitu, tapi penjelasanmu terdengar dipaksakan, sulit dipercaya. Nona, meskipun aku sangat mencintai aku juga iri kamu bisa menjadi istrinya. Tapi aku bukanlah orang yang kamu bayangkan. Tolong jangan menghina kepribadianku. Maaf ya. Urusan kalian berdua selesaikan sendiri, aku duluan ya. Kenapa? Sejak aku terluka. Kakiku agak susah digerakkan, bisa tolong antar aku pulang. Kalau istrimu tidak nyaman, aku bisa mengajaknya bersama, aku tidak keberatan. Aku. Tidak perlu, kalau antara suami istri bahkan kepercayaan kecil tidak bisa dilakukan, mungkin tidak perlu. Bersama lagi. Kamu masih bisa jalan. Kakiku terkilir, mungkin tidak bisa berdiri. Tolong ya. Sial, ternyata dikibuli si gadis licik. Marah banget. Gujie si brengsek.
Lebih bodoh dari aku. Bisa ditipu si gadis licik selama 2 tahun. Kenapa dingin? Pasti Shengilan. Wanita jahat yang tidak percaya padaku sedang memakiku. Ah ye, aku bisa membuatmu menyukaiku sekali. Kedua kalinya. Baiklah, masih tidak peduli padaku. Kayaknya sudah sombong ya. Kamu. Kenapa kamu tidak pakai baju langsung keluar? Bukan kamu yang matikan lampuku. Aku siapa tahu kamu seorang pria takut gelap. Ah. Kamu ngapain? Kenapa kamu tidak percaya padaku hari ini? Aku. Mana ada aku tidak percaya padamu. Aku cuma bertanya. Siapa tahu kamu marah besar. Kapan aku marah besar? Kamu bilang penjelasanku dipaksakan, tapi aku jelas-jelas mengatakan yang sebenarnya. Bayangkan posisimu, kamu tidak marah. Saya marah. Tapi kamu bilang kalau tidak cukup percaya. Ya tidak perlu jadi suami istri, kan kamu mau cerai sama aku. Aku bilang itu karena marah, mana mungkin. Aku cerai sama kamu karena hal ini. Aku tidak peduli kamu waktu itu bilang begitu. Aku sangat marah, aku sangat sedih. Aku merasa kamu memang mau cerai sama aku ya, mantan pacar kamu pulang. Ternyata kamu mau sama aku. Kamu Gujie. Kamu ini anjing ya? Kalau tidak dihukum, kamu tidak akan ingat. Apa ini? Ah, maaf. Aku tidak langsung sadar. Kamu mandi dulu. Aku pergi dulu. Kapan haidmu selesai? Kemarin hari terakhir. Kamu ngapain Gujie? Aku sudah mandi. Ada satu hal. Aku tidak tahu harus bilang atau tidak. Semoga setelah kamu dengar, jangan anggap aku memprovokasi. Apa itu? Hari ini aku kira aku salah paham sama Su King Kong. Tapi waktu kamu menggendongnya keluar, aku lihat di wajahnya senyum aneh. Mungkin aku salah lihat. Tidak tahu juga apa hari ini semua ini direncanakan dia. Mungkin dia ingin kita saling salah paham. Aku hanya berpikir. Hari ini waktu aku antar dia pulang ada kamera tidak, yang bisa rekam ekspresinya. Kamu percaya aku? Tentu karena kamu istriku. Hanya karena itu. Tidak karena cinta itu percaya tanpa syarat. Aku cinta kamu, Lan. Kamu pertama kali bilang ini sama aku. Nanti akan ada banyak kali lagi, tidur yuk. Apa ini? Reuni teman sekelas. Malam ini juga dadakan banget ya? Ya. Mungkin untuk menyambut Su King Kong pulang. Di sini tulisannya boleh bawa keluarga. Mau ikut aku biar semua orang lihat. Istriku cantik dan menggemaskan. Baiklah, aku akan mengorbankan waktu istirahatku. Biarkan kamu pamer sedikit. Masih istriku yang paling baik padaku. Malam ini kamu jangan terlalu cantik ya. Aku takut semua orang akan menatapmu. Kamu. Jangan ngomong manis terus, terlalu kuno.
Perkenalkan ini, istriku Shengilan. Halo semuanya. Gu Jiuye, kapan kamu menikah? Kenapa tidak memberitahu? Kami belum mengadakan pernikahan, nanti akan memberitahu semuanya. Ah, Istrimu mirip dengan King Kong ya? Gaya berpakaiannya juga sama. Jangan-jangan kamu melihat akun media sosial King Kong, diam-diam menirunya. apa mirip-mirip rok ini? Kan cuma model populer tahun ini. Jangan bercanda. Waktu aku pergi, dia sudah sangat membenciku. Masa sih cari orang yang mirip aku? Ah, ada cinta baru ada benci. Gu Jiuye, jangan-jangan kamu masih ingat King Kong. Jadi kamu asal cari orang menikah untuk membuatnya kesal, bahkan tidak mengadakan pernikahan. Kami tidak mengadakan pernikahan karena aku terlalu sibuk mengambil alih bisnis keluarga. Setelah aku selesai, kami akan mengadakan pernikahan, kan suamiku. Ya istriku, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Suamiku, kamu baik sekali. Lihat, kan sudah kubilang. Dia sudah melupakan aku. Kamu juga jangan ngomong lagi. Nanti Nona Sheng tidak senang. Pria memang tidak setia. Tapi baru putus setahun, langsung menikah. Apa bedanya dengan langsung ganti pasangan? Sudah, mari pesan makanan. Semuanya mau makan dan minum apa? Lili, aku ingat. Kamu suka minum teh hijau, kan? Teh hijau di sini sangat terkenal. Mau pesan satu teko, ada teh hijau besar di sini. Duduk di sini masih minum teh hijau apa? Tidak minum, tidak ada nafsu makan. Kamu tertawa apa? Enggak apa-apa, cuma pertama kali dengar ada yang kayak gitu. Perkenalan diri malah bilang dirinya teh hijau. Suamiku, teman-teman lamamu kok pada sadar diri ya? Aku sedang memarahimu. Kamu enggak dengar ya? Sudah, Lili. Aku tahu kamu sedang membelaku. Tapi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan lagi kamu menyerang Nona Sheng. Nanti Ahye bakal enggak senang. Benar-benar licik, enggak bilang dirinya enggak senang. Cuma bilang Ahye enggak senang. Itu kan artinya dia cuma peduli perasaannya. Iya, soalnya suamiku sangat mencintaiku. Orang lain ngomong apa-apa tentang aku, dia aja enggak senang. Apalagi teman lama yang enggak ada hubungannya. Langsung datang ke depannya buat memarahimu. Ini bukan cuma memarahiku tapi juga enggak ngasih dia muka. Bukan? Enggak ngasih dia muka, kenapa? Gu Jiuye, bukan aku bilang. Kamu pilihannya gimana sih, Su King Kong? Gadis yang baik ini enggak jambil. Malah nikah sama teh hijau. Benar-benar enggak ngerti kamu. Semuanya pada ada maaf datang telat. Suamiku kan belajar kedokteran, kok bisa teman sekelasmu? Dia alumni. Kami berlima dulu mainnya asyik banget. Kemana-mana selalu bareng. Kami juga menyaksikan. Gu Jiuye sama King Kong itu cocok banget saling mencintai. Ditanya belum kok udah ngomong. Banyak banget ngomongnya, nyebelin. Itu kan udah berapa tahun yang lalu, kenapa masih dibahas? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Hari ini kita kumpul ya kumpul yang asyik. Kalau nggak mau makan ya udah bubar. Nggak usah makan dengan nggak senang. Aku ke toilet dulu. Ahye, kamu sebenarnya enggak mau ketemu aku ya? Istriku, kelamaan aku mau lihat. Ahye, aku enggak percaya kamu sama aku. Enggak pernah mencintai apalagi percaya. Kamu gampang banget jatuh cinta sama Shengilan. Kamu pasti masih marah sama aku, iya kan? Kita bukan anak kecil lagi. Aku sangat paham perasaanku, aku mencintai Lanlan. Bersama dia aku sangat bahagia. Enak banget, yang lebih penting lagi. Di dekatnya aku merasa jatuh cinta. Perasaan ini sama sekali tidak ada saat aku bersamamu. Su King Kong, sadarlah. Jangan main-main lagi seperti hari ini. Ahye, jangan lepaskan aku. Aku cuma punya kamu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi.
Orang tuaku tahu aku tidak bisa menari langsung menganggap aku tidak berguna. Kamu juga tahu bagaimana keluargaku. Tolong aku mohon. Aye yang bisa kusandari. Hanya kamu. Kalau masalah pekerjaan aku bisa bantu. Tapi Su Kingkong, kamu harus paham. Seumur hidup satu-satunya orang yang bisa kusandari. Hanya dirimu sendiri, lepaskan. Jangan Aye kasih aku kesempatan terakhir Aye. Gimana, selesai? Semoga dia mengerti. Terima kasih istriku yang baik sudah menemani aku. Lapar ya? Ya, Aku ajak kamu makan enak. ayo. Hei, Aye King Kong ada masalah, cepat ke rumah sakit. oke. Apa yang terjadi? Changsi bilang Su Kingkong ada masalah di rumah sakit. Aku akan segera kembali. Aku ikut sama kamu. Oke. Aye kamu akhirnya datang. Aku sakit sekali. Aku sakit sampai mau mati. Gimana dia? Dia sebelumnya terluka parah. Dirawat di rumah sakit, selama 3 bulan sudah hampir sembuh. Tapi kadang masih ada rasa sakit palsu ditambah tadi malam. Dia jatuh saat ganti bohlam. Tengah malam rasa sakit palsunya bertambah, merasa kakinya patah lagi. Maaf Aye. Aku tadi sakit sampai bingung. Sekali lagi lupa kamu sudah menikah. Maaf Nona Sheng, aku tidak sengaja. King Kong tidak apa-apa. Aku yang panggil Aye. Salahkan aku saja. Bisakah aku bicara empat mata dengan Nona Su? Changsi kamu dan Aye keluar dulu. Tenanglah, aku tak apa-apa. Baiklah, katakan yang sebenarnya, apa maumu sebenarnya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kakak orangnya sudah pergi. Kenapa masih berpura-pura? Jangan terlalu haus panggung, oke? Nona Sheng, kamu pasti salah paham. Aku lupa beberapa hari yang lalu bahwa Aye sudah menikah. Kalau tidak, aku takkan kembali ke negara ini untuk mencarinya. Hari ini aku sangat tersiksa, ingatanku kacau. Sehingga lupa bahwa dia sudah menikah. Maafkan aku. Nanti kamu langsung bawa dia pulang ya. Benarkah? Tentu. Setelah aku agak pulih, aku akan meninggalkan kota ini. Lagi pula tanpa Aye. Aku tetap tinggal di sini juga tak ada artinya lagi. Aye, istri kamu ini benar-benar tidak bisa menerima orang lain. Bahkan Su Kingkong yang masih sakit pun disangkanya macam-macam. Meski sudah didesak berkali-kali, tetap tak mendapatkan jawaban apapun. Dia tak perlu menerima siapa-siapa. Karena aku hanya akan memiliki dia satu-satunya. Apa kamu jatuh cinta padanya? Ya, Mana mungkin, kamu baru kenal dia berapa lama? Lagi pula dia itu dibeli oleh nyonya tua untuk mengusir sialmu. Tidak ada dasar perasaan sama sekali. Jangan sampai hormonmu memuncak lalu salah mengartikan perasaanmu sendiri. cinta tidak ada hubungannya dengan waktu. Belum tentu karena kamu bersama Su Kingkong terlalu lama. Jadi kamu jatuh cinta padanya. Bagaimana mungkin kamu tahu bagaimana aku tahu? Tidak penting kalau kamu suka dia. Kamu sendiri yang harus menjaga dia, bukan aku. Datang pagi-pagi begini. Tidak mencintainya adalah memberinya apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan sekarang adalah kamu di sisinya. Aku tak bisa melakukannya. Aye, anggap saja kasihanilah King Kong. Jaga dia sampai dia sembuh, oke? Rasa sakit hayalan itu sangat menyakitkan. Tak kalah dari rasa sakit yang sesungguhnya, dia begitu mencintaimu. Jadi meskipun kasihanilah dia. Dia mencintaiku, aku harus menjaganya. Jika besok orang lain mencintaiku, apakah aku juga harus menjaga mereka? Jika suatu hari semua orang di dunia ini mencintaiku, apakah aku juga harus merawat semua orang di dunia ini? Aye, mengapa kau berubah seperti ini?
Aku selalu seperti ini. Jika kau mencintainya, rawatlah dia dengan baik. Buatlah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Bukannya memaksaku secara moral. Peristiwa hari ini, aku hanya mengizinkan terjadi sekali. Jika ada lain kali, meskipun dia saudara terbaikku, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak, hidupmu masih memiliki banyak arti. Dulu kau meninggalkan Gu Jiye untuk mengejar kariermu. Aku tak percaya. Seseorang yang begitu mencintai dirinya sendiri dan mengejar karir dan masa depannya bagaimana bisa berubah seperti ini. Lihatlah dirimu sekarang seperti apa jadinya. Aku pernah melihat video penampilanmu, Anggun, percaya diri. Tenang. Bahkan jika tidak bisa menjadi yang pertama, kamu tetap bisa bersinar dalam bidang tari. Kamu bisa melatih murid-muridmu untuk menjadi penerusmu, bukan seperti sekarang putus asa. Hanya ingin hidup bergantung pada seorang pria. Ya, bagaimana aku bisa berubah menjadi seperti sekarang ini? Apalagi bukan tidak ada yang mencintaimu tapi kau tidak melihatnya. Apa? Siapa yang menjemputmu di bandara? Siapa yang berada di sisimu saat kau kesakitan? Langsung tanpa ragu. Maksudmu Changxi? Kenapa dia? Lupakan masa lalu, hargai orang yang ada di depanmu, jangan salah lagi. Dan lagi, kau seharusnya bukan tipe orang yang terjebak dalam hubungan, bertarung mati-matian dengan wanita lain demi seorang pria. Kau benar, aku bukan tipe orang seperti itu. Aku pergi dulu ya, semoga lain kali kita bertemu saat kau bersinar lagi. Aku akan melakukannya, Shengilan. Terima kasih. Masih baik-baik saja. Maaf, aku tidak bisa menahan Aye untuk merawatmu. Tidak apa-apa, aku sudah memikirkannya dengan jelas. Benarkah? Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mungkin ada orang yang lebih layak untuk kuhargai, yang harus kusayangi. Wajahku hampir bolong karena kamu terus menatap. Apa yang kamu lihat? Aku melihat ketampanan dan kehebatan suamiku. HMPH. Oke, aku terima kata-kata manismu yang klise ini. Apa semuanya sudah selesai? Oke. Kalau begitu aku akan ke kantor sekarang. Ada apa? Barusan pengacara menelepon. Transfer saham perusahaan dan rumah ibuku. Prosedurnya sudah selesai, aku harus pergi untuk menandatangani. Benarkah? Ya. Bagus sekali. Kalau begitu ayo cepat ke kantor. Ia duduk yang manis. Ya. Pak sopir gas.